Nah, Pak Lus akan mulai pada hari ini. Nah, Pak Lus kenapa sih kok harus hari ini mengadakan kelas tambahan atau di luar jadwal? Karena besok Jumat libur. Jumat libur itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jumat kemarin Pak Lus tidak bisa mengajar kalian karena harus mendukung saudara Pak Lus yang menikah. Jadi belum bisa bergabung dengan kalian. Jadi bisa bergabungnya hari ini. Kemudian hari ini Pak Lus akan langsung saja untuk membahas ringkasan materi. Nah, kenapa kok ringkasan materi? Ringkasan materi kemarin itu sebetulnya Pak Luis percaya ke kalian, kalian bisa, tapi karena melihat LKS kalian ada yang dapat 30, 40, 50, 60, 70. Nah, maka Pak Luis akan membahas materi pada hari ini. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk pertanyaan nanti kalian bisa setelah Pak Luis menjelaskan ya. Jadi supaya tidak terpotong, kemudian nanti akan Pak Luis buka seksi pertanyaan kalau sudah Pak Luis jelaskan setengah-setengah. Jadi supaya kalian bisa tahu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, nanti kalau kalian chat jangan digunakan ya. Pak Luis nggak mau chat digunakan setelah ini tidak ada chat. Jadi chat nanti digunakan kalau sudah Pak Luis buka sesi pertanyaan. Jadi anak-anak silakan buka sesi pertanyaan, nah kalian baru bisa chat di situ. Ya. Oke, silakan Princess. Sekarang silakan yang mau minum, yang mau kamar mandi bisa supaya tidak ketinggalan materinya Pak Luis. Hari ini kita akan membahas ringkasan materi dan membahas LKS. Jadi, kenapa sih kok harus dibahas yang LKS supaya kalian tahu jawaban yang betul, supaya minggu depan bisa mengerjakan ulangan. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan ringkasan materi dari Pak Luis. Untuk ringkasan materi, Pak Luis akan share screen dulu. Oke, ditunggu sebentar, pasti masih loading. 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 Itu yang masih mic-nya nyala, oh Princess. Oke. Nah, sudah kelihatan belum? Oke, sip. Oke ya. Pak Lus akan jelaskan dulu sampai nomor 4 ya. Jadi anak-anak, kasti adalah salah satu permainan bola kecil. Sebentar, masih ada yang mau masuk. Oke, sebentar. Waduh, nge-lag. Tunggu sebentar. Oke, kita presentasikan lagi karena tadi masih ada yang baru masuk. Seluruh layar saja, share. Oke, ya Pak Lus akan mulai. Kasih adalah salah satu permainan bola kecil, ya hati-hati. Walaupun Pak Lus tidak menuliskan di sini, tapi kalian harus tahu permainan bola kecil itu ada banyak. Nah kalian boleh tulis nih di atas ini, yang kalian ingat di kelas 4 dan di kelas 5 ya. Ya, sebentar ya. Nggak bisa otomatis. Oke, sebentar. Ada yang baru masuk lagi. Yang mau menulis bisa langsung menulis. Kalau yang butuh catatan-catatan kecil bisa
Jadi kalau kelas 6 Pak Luis sudah percaya kalian sudah pasti bisa ngerti sendiri. Oke, masih kelihatan ya untuk ringkasan materinya Pak Luis? Masih, Pak. Oke, sip. Kasti adalah salah satu permainan bola kecil. Maka nanti kalau Pak Luis tanya salah satu permainan bola kecil itu apa aja, jadi usahakan jangan menjawab kasti saja. Jadi ada banyak, silakan kalian tulis mau di samping sini atau di notes kalian atau di buku-buku kalian. Kalian sudah pasti tahu, ada tenis meja, ada tenis lapangan, pokoknya yang menggunakan bola kecil. Ya, kasti adalah salah satu pemain bola kecil. Jadi jangan sampai kalian lupa kalau ada selain kasti. Kemudian mengutamakan unsur ketangkasan, kekompakan, dan kegembiraan. Nah, ini sebetulnya nggak perlu kalian hafalkan, kalian cukup membayangkan saja. Oh, kalau kasih perlu apa aja sih? Oh, yang baik-baik itu apa aja sih? Loh Pak, ini boleh nggak ditambahkan kecepatan? Boleh nggak ditambahkan kerjasama? Ya boleh, pastilah, pasti boleh. Apalagi kalau kalian menjawab isian atau urean, Pak Luis pasti betulkan kalau itu masih masuk akal dengan jawabannya. Jadi, Pak itu mengutamakan unsur kekuatan, boleh nggak? Boleh, karena pasti kita butuh kekuatan untuk bermain kasti. Oke, selanjutnya adalah gerak dalam permainan bola kecil diantaranya gerakan berjalan, berlari, mengayun, menangkap, dan memukul bola. Nah, ini gerak-gerakan ya, gerakan-gerakan ya. Belum dibagi ke gerakan non lokomotor dan lain sebagainya. Nanti itu akan Pak Luis bahas di terakhir. Ini masih gerak dalam permainan bola kasti secara umum. Ya memang kalau berjalan dan berlari mereka masuk ke gerakan lokomotor. Mengayun dan menangkap pasti masuk gerakan non lokomotor. Tapi memukul bola karena sudah ada bolanya, pasti mereka dia akan masuk manipulatif. Oke, harus lanjutkan. Berjalan dan berlari merupakan gerakan yang digunakan untuk berpindah tempat dalam permainan kasti. Gerakan itu digunakan untuk menghindari, menangkap, ataupun melempar bola. Loh Pak Luis, ini ada tulisan melempar bola. Loh ini kan gerakannya kan manipulatif. Tapi kok ada berjalan dan berlarinya, terus nanti saya harus jawab bagaimana? Nah, anak-anak, ini Pak Luis jelaskan ya. Melempar bola memang termasuk gerakan manipulatif nanti. Tetapi berjalan dan berlari itu adalah gerakan yang digunakan. Arti digunakan itu dibutuhkan atau awalan untuk melempar bola. Jadi kalau kalau dibilang itu adalah kombinasi. Nanti akan kita bilang kombinasi. Nah, itu kita akan bahas di setelah ini ya, setelah 4 ini. Kemudian mengayun, gerakan dilakukan saat memukul dan melempar bola. Jadi hati-hati, mengayun itu bukan hanya memukul, jadi kita pakai tongkat terus memukul enggak, tapi melempar bola juga termasuk gerakan mengayun. Ini berfungsi sebagai awalan. Nah, ini awalan supaya pukulan dapat maksimal. Nah, ini kalau misal kalian nanti maksimal, cepat, jauh, itu silakan, bebas. Selanjutnya, gerakan menangkap bola dilakukan oleh regu jaga. Ya, regu jaga itu yang kalian bertahan itu. Dan digunakan untuk mempercepat mematikan. Ya, ingat mempercepat di sini itu tujuannya karena logikanya adalah kalau semakin kalian cepat nangkep, pasti akan lebih cepat untuk mematikan regu pemukul. Ya, jadi semakin cepat regu penjaga menangkap, semakin besar kemungkinan regu penjaga mematikan regu pemukul. Regu pemukul di sini boleh jadi regu penyerang ya. Jadi regu pemukul itu regu penyerang. Kemudian yang selanjutnya, gerakan memukul bola dilakukan oleh pemukul yang berguna untuk memindahkan bola dengan cepat, sehingga semakin sulit untuk dikejar. Jadi ingat, kalau menangkap bola itu dilakukan oleh regu penjaga,
itu digunakan untuk mematikan regu pemukul. Kalau gerakan memukul bola itu digunakan untuk semakin sulit dikejar atau ditangkap, ya, sehingga pemukul bisa mendapatkan poin. Oke, itu Pak Louis stop sharing dulu. Stop sharing dulu. Nah, saya ini yang punya pertanyaan bisa disiapkan. Masih, oke, masih loading. Oke. Oke, sekarang siapa yang punya pertanyaan dari 4 gerakan tadi? Dari 4 gerakan tadi. Ada yang mau bertanya dari 4 gerakan tadi? Kalau malu bertanya bisa ngechat, karena chatting dibuka saat pertanyaan. Oke? Nggak ada. Kalau nggak ada, Pak Luis yang tanya. Oke, Pak Luis yang tanya. Oke, Pak Luis yang tanya ya. Oke, pertanyaannya Pak Luis. Pertanyaannya Pak Luis cuma satu. Pertanyaannya Pak Luis cuma satu. Nah, gerakan menghindari bola itu kan baru keluar di tema ini ya. Ya, gerakan menghindari bola menurut kalian. Kalau yang bisa nanti bisa langsung jawab mic. Buka mic-nya dibuka silakan. Semuanya juga dibuka juga nggak apa-apa. Gerakan menghindari bola itu termasuk, menurut kalian termasuk gerakan, ya, termasuk gerakan lokomotor atau non lokomotor? Non lokomotor. Bisa dua-duanya. Bisa lokomotor, bisa non lokomotor, Pak. Oke. 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 Tergantung permainan bola, permainannya dan bolanya. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya. Oke. Jadi mau non lokomotor, mau lokomotor, jawabannya adalah bisa dua-duanya. Kenapa? Kalau menghindarinya sambil berlari, dia pasti masuk lokomotor. Tapi kalau menghindarinya dengan membungkukkan badan atau misal menekuk kepala supaya kepalanya nggak kena, itu pasti masuk gerakan non lokomotor. Jadi anak-anak, kalian bisa memilih jawaban itu nanti tergantung dari soalnya. Kalau jawabannya, misalnya pertanyaannya Pak Luis cukup sederhana, gerakan menghindar masuk apa? Nah, kalian tinggal pilih. Ya, kalau misal cuma isian, ya jawab dua-duanya. Kalau tapi ada pilihannya, misal pilihannya lokomotor, non lokomotor. Nah, kalau boleh dijawab dua ya dijawab dua. Kalau misal hanya satu jawabannya, misal menurut kalian non lokomotor ya jawab non lokomotor. Nah, itu juga tergantung gambar. Kalau gambarnya nanti dia sambil berlari, nah berarti dia masuk lokomotor. Kalau dia sambil membungkukkan badan, jadi kayak cuma menjatuhkan badan, itu dia masuk non lokomotor. Oke, Pak Lus lanjutkan lagi. Oke, nggak ada lagi ya, sudah jelas. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada kita masuk ke variasi dan kombinasi gerakan kasti. Nah, ini gerakan berlari dan menghindari bola. Gerakan ini dilakukan saat regu penjaga melempar. Ya, gerakan berlari dan menghindari bola. Nah, anak-anak kita lihat dulu variasi dan kombinasi gerakan kasti itu gerakan lokomotor dan non lokomotor. Jadi ini perpaduan antara gerakan berpindah tempat dan di tempat. Nah,
Gerakan berlari dan menghindari bola. Gerakan ini dilakukan saat regu penjaga melempar bola ke regu pelari. Regu pelari bisa mengkombinasikan berlari, nah, dengan gerakan menekuk atau membungkukkan badan saat menghindari bola. Nah, ini kan dia perlu setelah berlari mungkin dia menekuk atau membungkukkan badan. Nah, ini masuk ke kombinasi gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Karena salah satunya membungkukkan badan ini ya dan menekuk itu masuk ke non-lokomotor. Jadi jawabannya itu kalau misal Paulus bertanya, Tirta sedang melakukan lari ke dalam home base dan dia menghindari bola dengan membungkukkan badan. Nah, apakah gerakan itu termasuk kombinasi gerakan lokomotor dan lokomotor? Kalau gerakan itu apakah termasuk kombinasi gerakan lokomotor dan lokomotor? Jawabannya pasti salah, ya, pasti bukan. Ya, pasti bukan. Dia pasti masuk lokomotor dan non lokomotor. Oke, selanjutnya berlari dan meluncur. Nah, berlari dan meluncur gerakan ini dilakukan pelari saat akan menuju home base atau menuju tempat aman. Berlari regu penjaga menjatuhkan badan. Nah, ini salah ya. Ini bukan regu penjaga, jadi bisa dihapus. Ini bukan regu penjaga. Ini kalau yang ada di punya kalian itu harusnya ini regu pemukul ya. Ini salah ya. Jadi bisa dibetulkan sendiri. Regu pemukul atau regu penyerang menjatuhkan badan dan meluruskan kaki untuk mempercepat menuju ke tempat aman. Loh Pak, ini kan dia sedang berlari, tapi kok dia masuk non lokomotor? Nah, di mana letak non lokomotornya? Nah, letak non lokomotornya adalah saat dia menekuk kaki ini dan meluruskan kaki, ataupun dia menjatuhkan badannya seperti ini. Nah, ini ada tekukan kaki. Nah, ini dia termasuk non lokomotor. Makanya meluncur di sini dimasukkan adalah non lokomotor karena dia menggunakan gerakan cepat ini ya. Dia menggunakan gerakan cepat ini dari posisi lari ke posisi meluncur seperti ini. Dia masuk kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor. Selanjutnya apa lagi Pak Luis? Nah, selanjutnya adalah gerakan sebelum menangkap bola. Ingat baik-baik. Karena ini biasanya banyak yang salah. Walaupun kelas 5 pun banyak yang salah. Gerakan sebelum menangkap bola loh ya. Gerakan sebelum menangkap bola. Bukan gerakan menangkap bola. Kalau gerakan menangkap bola namanya gerakan apa anak-anak? Kalau gerakan menangkap bola namanya apa? Manipulatif. Oke, manipulatif. Jadi yang Oke, pinter. Jadi yang dimasukkan kombinasi gerakan lokomotor dan non lokomotor adalah gerakan sebelum menangkap bola. Jadi tangan kita dan badan kita menyesuaikan dengan arah datangnya bola sambil berlari. Nah, bisa. Loh Pak Luis, sekarang Pak Luis tanya ke kalian. Loh Pak Luis, apakah gerakan sebelum menangkap bola itu harus kombinasi gerakan lokomotor dan non lokomotor? Jawabannya apa? Jawabannya? Masih satu orang yang jawab? Yang lain? Apakah gerakan sebelum menangkap bola itu pasti gerakan kombinasi gerakan lokomotor dan non lokomotor? Jawabannya? Tidak. Oke, tidak. Tidak, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak semua. Oke, terima kasih. Nah, jawabannya betul sekali, tidak. Loh, contohnya apa? Nah, contohnya ada di gambar ini, di gambar yang satunya ya. Kalau yang satunya ini mungkin karena ini ada tanah ya, dia lompat ya. Karena dia lompat, akhirnya dia menangkap bola. Jadi ini adalah gerakan melompat dan gerakan mengangkat tangan. Nah, tapi yang di sini, gambar yang di sini, dia hanya di tempat. Dia tidak ada menunjukkan pergerakan. Dia hanya bergerak sesuai dengan arah bola. Oh, bola mendatar, kakinya ditekuk. Maka Pak Luis tanya, gerakan sebelum menangkap bola di gambar ini, dia termasuk gerakan apa? Yuk, ada yang bisa?
Yuk, gerakan menangkap bola gerakan sebelum menangkap bola di gambar yang ini, yang Pak Luis tunjukkan ini, dia termasuk gerak apa? Ayo, ada yang bisa? Non lokomotor. Ada. Oke, oke. Ada yang lain? Manipulatif. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya udah lokomotor yang lain. Oke, sip. Oke, Pak Luis jelaskan ya. Terima kasih jawabannya, kalian luar biasa. Jawaban yang benar adalah non lokomotor. Ya, jawaban yang benar adalah non lokomotor. Loh, kenapa Pak Luis? Kenapa bukan manipulatif? Nah, Pak Luis kembali ke pertanyaannya. Gerakan sebelum menangkap bola. It's mean that orang ini sebelum menangkap bola itu menggunakan apa? Nah, ini lihat, kakinya ditekuk, dia ada yang menurunkan badan, tangannya diangkat ke atas. Nah, ini adalah gerakan-gerakan non lokomotor. Ingat tadi yang di atas ini loh. Ini mengayunkan tangan. Dia kan mengayun tangannya untuk menangkap bola. Oh, menangkap bola ke atas ke bawah. Maka kalau Pak Lus tanyanya gerakan sebelum menangkap bola, maka gerakannya ini sebelum menangkap bola. Jadi jawabannya adalah non lokomotor. Jadi kalau kalian menjawab Pak itu manipulatif, salah. Karena gerakan sebelum menangkap bola. Ya. Tapi kalau Pak Lus tanya, sekarang Pak Lus tanya lagi. Gerakan ini gerakan pada gambar di samping atau misal Pak Lus tanya ya. Ini Pak Lus ada soal di sini. Gerakan pada gambar di samping adalah gerakan apa? Gerakan pada gambar di samping, jadi gambar ini ya, termasuk dalam gerakan apa? Oke, ayo. Non lokomotor. Jawabannya apa, ayo? Non lokomotor dan manipulatif. Ayo. Manipulatif. Oke, masih Manipulatif dan oke. lokomotor. Masih sedikit yang menjawab. Non lokomotor. Non lokomotor. Non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotor dan manipulatif. Oke. Oke, Coba cukup. kamu ikutin saya. Cukup. Terima kasih. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah kalau misal ini Pak Luis cuma gambarnya tok ya. Gambar di bawah ini adalah gerakan apa? Karena ini kalau sudah ada bolanya, maka dia akan lebih tepat, jawaban yang lebih tepat. Kalau misal, karena kan pilihan kan pasti ada jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah gerakan manipulatif. Loh kenapa? Itu kondisinya adalah, ya memang ini adalah gerakan menangkap bola. Sekarang Pak Luis tanya, menangkap bola itu masuk gerakan apa? Menangkap bola. Manipulatif. Jadi kalau Pak Luis tanya gambarnya, dia jawabannya adalah manipulatif. Sama kayak gini, lihat nih. Ini dia memang kombinasi ya, Tapi kalau Pak Luis tanya, ini dia ada bolanya, ini ada tongkatnya. Ini masuk gerakan apa ini? Halo? Manipulatif dah. Nah, betul. Oke, pintar. Terima kasih. Jawabannya adalah masuk gerakan manipulatif. Oke. Soalnya ada alatnya, ini loh ada alatnya. Kemudian dia ada alatnya, nih ada bolanya. Ya, ini. Bapak yang tadi kan pakai sarung tangan. Nah, iya ini manipulatif kan pakai sarung tangan. Ya, ini pakai sarung tangan. Lupa ini dia kan nggak pakai sarung tangan lah, tapi ini ada bolanya. Nah, dia ini ada tongkatnya katanya. Jadi, nah lihat ya, sebentar dulu ya, Justin, biar semuanya bisa paham. Ini ada tulisannya memang gerak berlari. Nah, kalau kayak gini ataupun seperti ini gerakan mengayun, ya, ini kalau soalnya ada tulisannya kombinasi gerakan. Jadi contoh, kombinasi gerakan di samping adalah gerakan mengayun dan memukul bola.
maka gerakan ini termasuk lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif. Ya, karena dia mengayun dan memukul bola. Tapi kalau gerakannya, contoh, gambar gerakan di bawah ini. Gambar gerakan di bawah ini. Gambar gerakan di bawah ini adalah gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Gambar orang apa ini nih? Anak-anak. Gambar di bawah ini. Memukul bola. Nah, gambar orang memukul bola. Menggepok bola. Sekarang Pak Luis tanya, gambar memukul bola. Memukul bola itu termasuk gerakan apa? Pinter, sip. Sip ya, jadi hati-hati. Jadi Pak Luis ingatkan, hati-hati. Tergantung soalnya, anak-anak. Ya, tergantung soalnya. Kalau Pak Luis tanya, sekarang Pak Luis tanya lagi. Di gambar ini ya, gambar yang orang ini ya. Yang Pak Luis tunjukkan kursor ya. Ya. Gerakan non lokomotor pada gambar ini apa? Ya kan dia ngayun. Menekuk lutut. Oke, pinter, pinter. Ada lagi? Iya, pinter. Ada lagi? Berdiri di tempat. Berputar badan. Oke, memutar badan, pinter, pinter. Nah, Di tempat. oke, ini tangan yang kiri ngapain ini? Tangan yang kiri. Kan biasanya kan di sini. Menekuk siku. Ya, menekuk siku. Nah, pinter, sip. Menekuk siku. Jadi jangan sampai kalau Pak Luis tanya gerakan non lokomotor pada gambar di sini kalian jawab memukul bola, itu salah, ya. Jadi yang betul tadi yang kalian sudah jawab tadi. Pak, Oke, silakan mau bertanya. kalau berdiri di tempat itu nggak apa-apa, tak, Pak? Nah, pinter pertanyaannya. Kemarin Pak Luis sudah di kelas 5, ya. Itu Pak Luis salahkan. Kenapa berdiri tempat? Karena berdiri di tempat itu bukan termasuk gerakan. Wong namanya bergerak kok berdiri di tempat. Jadi berdiri di tempat itu masuk gerakan persiapan atau awalan. Jadi itu masuk gerakan persiapan atau awalan. Jadi kalau berdiri di tempat Pak Luis salahkan. Karena berdiri di tempat itu ya logikanya ya kalau mungkin kalau ada anak-anak yang pinter ya, lupa kan matanya berkedip, lupa kan jantungnya kan bergerak ya, bukan ya. Ya, itu anak-anak itu terlalu kritis ya, bukan. Jadi gerakan berdiri di tempat kan dia cuma berdiri di tempat, dia belum melakukan gerakan. Jadi berdiri di tempat belum termasuk gerakan lokomotor, non lokomotor ataupun manipulatif. Oke, jadi gitu. Masih, Pak. Oke, tinggal sedikit langsung Pak Luis lanjutkan. Karena sudah bisa, pasti sudah lancar ya. Ini gerakan memukul bola sambil berjalan. Gampang banget. Gerakan melempar bola sambil berlari. Wah, ini sering kali kalian yang main kasti ya. Lari, tiba-tiba lari terus lempar bola. Jeder. Nah, itu pasti dia masuk lokomotor dan manipulatif. Oke, ini ada gambar-gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri. Bergegas ke titik henti. Titik henti itu istilahnya kalau dalam permainan kita bahasa Inggrisnya adalah base ya, base. Tapi ini bahasa Indonesianya. Pak Luis sulit menjelaskan base itu apa, maka bisa bergegas ke titik henti. Titik henti itu tempat berhenti. Oke, Pak Luis stop sharing dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan bertanya. Siapa itu? Oke, Angel. Ya, Angel, silakan bertanya, Angel. Itu tadi yang nomor 2 itu katanya meluncur masuk lokomotor. Iya betul. Kalau kan meluncur kan badannya kan bergerak, Pak. Iya, badannya bergerak, tapi kan ketika meluncur itu kita perlu ada proses misal badannya kita turunkan ataupun lututnya kita turunkan. Karena tadi ya memang meluncur versi orang-orang beda-beda ya. Tapi kalau kita lihat tadi di gambar atau kalian lihat di ringkasan materinya Pak Luis, itu ada yang digambar pertama dia menekuk kaki dulu. Nah, karena ada gambar menekuk kaki, Angel, berarti dia langsung termasuk non lokomotor karena ada menekuk kakinya itu tadi. Tapi lupa Luis, kalau gambarnya saya itu menghindari bola atau meluncurnya itu pakai melompat, apakah termasuk gerakan non lokomotor? Ayo.
Enggak, kan kata dari Pak Luis tadi tergantung soalnya dan tergantung gambarnya. Nah, pinter. Oke, sip. Jadi kalau Pak Luis menuliskan gerakannya itu dia menghindari bola pakai melompat, nah itu termasuk tetap termasuk lokomotor. Oke, terima kasih. Oke, ayo chatnya ayo digunakan semaksimal mungkin bukan untuk bermain-main ya chatnya. Ini peringatan terakhir ya. Nanti yang masih nulis-nulis, nanti Pak Luis potong poin. Ya cuma 5, potong poinnya cuma 5. Cuma, Pak. Oh iya. Oke, ada yang lain? Katanya cuma 5. Ada yang lain sebelum Pak Luis bahas LKS terakhir. Ngomongnya cuma lu. Iya, cuma. Cuma. Ada. Ayo, ada yang lain? Ada. Setelah ini Pak Luis akan membahas LKS soalnya, supaya biar 100 semua. Amin. Oke, nggak ada? Oke ya, sudah jelas ya. Nanti kalau yang rekamannya putus-putus bisa lihat di YouTube. Oke, ini sebetulnya waktunya Angelus dulu ini, tapi belum ada bel. Oke, nggak apa, kita lanjut dulu sebelum Angelus, 1 menit lagi. karena nanti di bel sekolah ada biasanya. Atau kita doa sendiri, doa pakai itu aja. Itu ada belnya kita itu. Nih. Oke, nanti saja ya kita doa sama-sama pakai punyanya sekolah ya. Oke, kita lanjut ke LKS. Ini adalah LKS kita yang kemarin kalian sudah mengerjakan. Nah, ini jawabannya adalah gerakan memukul bola dilakukan oleh aduh. Sebentar. Dilakukan oleh kering-kering. Oleh kering-kering. Itu ada peringatannya itu. Iya, ini tanda peringatan doa ini. Gimana kalau kita Oke ya, gerakan memukul bola dilakukan oleh pemukul yang berguna untuk memindahkan bola sehingga bola semakin Pak Lus sebetulnya harusnya nggak mencet jawabannya dulu ya. Oke, semakin untuk ditangkap ya. Karena lupa kan dilempar juga bisa. Nah, tapi kita lihat. Yang pertama kan ditangkap dulu sebelum dilempar. Jadi jawaban yang betul adalah ditangkap ya. Nih. Berguna untuk memindahkan bola sehingga bola semakin sulit untuk ditangkap. Oke, itu. Sekarang soal nomor 2. Gerakan memukul bola sambil berjalan adalah kombinasi antara gerak apa? Sambil berjalan. Oi, halo. ya kenapa? Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Lokomotor dan manipulatif. Oke, selanjutnya. Berlari berjalan akan membuat jarak lemparan bola semakin kecil, kesempatan untuk mematikan regu penjaga. Semakin apa? Sulit, berat, besar, seimbang. Semakin Sulit besar. Membuat jawabannya adalah besar. Loh, kenapa? Berlari dan berjalan itu kan membuat jarak lempar kan semakin kecil, dia semakin cepat. Jadi misal contoh perhatikan. Contoh, Tirta larinya buanter, larinya cepet. Nah, itu kan semakin sulit untuk dimatikan oleh regu penjaga. Ya maka semakin besar. Ya. Itu. Tidak. Iya. Oke, selanjutnya. Makanya salah kira-kira itu ya. Iya, ini karena apa? Ini berlari dan berjalan ini, perhatikan. Kenapa sih kok jawabannya besar? Itu karena dilakukan oleh regu penjaga ya. Ingat, ini dilakukan oleh regu penjaga, bukan oleh regu pemukul. Jadi, lihat ya, ini. Jarak lempar semakin kecil loh ya. Kalau semakin kecil itu jaraknya semakin pendek apa semakin jauh? Halo?
Halo, halo. Pendek. Nah, semakin pendek. Oke, kalau kamu lebih mudah ngelempar 1 meter apa ngelempar 10 meter? Ayo. Woi. Lempar 1 sentimeter. Ya iya, 1 lebih. sentimeter. Nah, karena semakin kecil maka semakin besar untuk mematikan. Oke, selanjutnya. Gerakan memukul bola sambil aduh kepencet. Gerakan memukul bola sambil berjalan akan bisa bergegas pergi kemana? Titik henti pertama ya. Titik henti Pak. Udah Bapak. Bu, ini bukan home base ya. Ini sengaja Pak Lus menjebak kalian. Bukan home base. Karena belum tentu. Lihat nih. Ini loh. Ini lihat. Perhatikan soalnya baik-baik. Memukul bola sambil berjalan. Loh Pak Lus, kenapa kok bukan home base? Kan tujuannya kan home base. Ingat, lihat baik-baik. Kalian kalau memukul bola, ya, habis memukul bola, ini memukul bola loh ya, bukan kalian sudah di base 1 atau base 2 loh ya. Kalau kalian masih memukul bola kan tujuannya kan pasti titik henti yang pertama kan, entah itu tempat naruh tempat base 1, base 2. Nah, kalau kalian misal titik henti pertamaku home base, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi jawaban yang paling tepat adalah titik henti yang pertama. Karena nggak semua orang bisa langsung setelah mukul, tidak semua orang setelah mukul bisa langsung ke home base. Tidak. Wong kemarin aja ketika main kasti hanya beberapa orang yang bisa langsung ke home base. Ya. Banyak ya Pak. Nggak ada malah ya. Oke, ketika menangkap bola tangan kita atau badan kita menyesuaikan dengan arah datangnya. Kami langsung ke home base. Bola lah Pak. Ayo ini. Bola. Oke. Jawabannya adalah Bola. bola. Oke, kita akan doa Angelus dulu. Kita akan doa Angelus sebentar anak-anak. Oke, kita akan doa. Mari kita berdoa. Lupa aku kalimatnya Pak. Oke. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sesara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tinggal sedikit Pak Lus lanjutkan sedikit untuk kita masuk ke 5 pertanyaan terakhir ya, karena kita setelah ini sudah selesai. Oke, ke 5 pertanyaan terakhir. Nah, gerakan meluncur dilakukan untuk apa ini? Ayo, gerakan meluncur dilakukan untuk biar
Betul sekali, menghindari bola. Tetapi masalahnya di sini lihat tidak ada menghindari bolanya, ya. Menuju dan Menuju tempat aman. Oke. Oke, jawabannya adalah menuju tempat aman ya. Jawabannya adalah menuju tempat aman. Oke, selanjutnya. Gerakan yang digunakan untuk menghindari bola. Gerakan yang digunakan untuk menghindari bola. Meluncur Mundur, berjalan, berlari. Nah, oke, pinter. Jadi kalian pilih selain gerakan apa? Kalian pilih selain gerakan? Kalian pilih selain gerakan apa? Kalian pilih selain kok iso lokomotor lho. Kalian pilih selain gerakan manipulatif. Jadi yang ada manipulatifnya salah ya. Yang ada manipulatifnya salah pasti. Dan juga menangkap. Loh Pak Ulus menangkap kok salah? Ya jelas loh, menangkap itu mau apa? Dapetin bola jadi salah. Mengayun itu untuk memukul. Menangkap angin. Lanjut nomor 8, gerakan yang digunakan saat memukul. Apa ini? Gerakan yang digunakan saat akan memukul. mengayun. Ayun. Oke, pintar. Jawabannya adalah mengayun. Ya, mengayun. Oke. Loh Pak Luis, ini kan sebetulnya bisa membungkuk. Tapi kok salah, kok jawaban mengayun. Nah, ini yang kita lihat karena yang paling tepat. Yang paling tepat. Karena membungkuk tidak bisa dikatakan memukul. Tapi kalau mengayun, nah itu kemungkinan besar bisa digunakan untuk memukul bola. Selanjutnya, memukul bola dilakukan oleh pemukul berguna untuk memindahkan bola dengan apa? Cepat. Cepat, lambat, pelan. Nah, ini kalau di materi memang jawabannya adalah si cepat ya. Tapi kalau ini Pak Luis ganti sulit, nah itu jawaban yang lebih tepat. Misal ini Pak Luis jadi sulit. Ini sulit ya. Maka yang paling tepat menurut kalian jawabannya apa? Kalau Pak Luis pasti sulit ditangkap. Kenapa? Cepat itu belum tentu. Ya, karena cepat itu belum tentu sulit ditangkap. Lambat, cepat, pelan. Kan ada kan pernah anak-anak yang memukul bola pelan cuma di depan kalian supaya kalian bisa berlari. Nah, itu strategi, Oke, selanjutnya 10, koordinasi tangan dan kaki sang aduh kepencet. Untuk menangkap bola dengan arah yang, nah ini sengaja Pak Luis memang nggak kasih langsung. Untuk arah yang, nah kalau arah itu datar ya, ini arah. Loh kan bisa Pak arahnya mudah dan sulit. Kalau arah mudah dan sulit itu adalah teknik menangkapnya mudah dan sulit. Cepat dan lambat itu kecepatan, ya. Sedang dan lambat itu juga kecepatan. Jadi bukan arah ya. Yang arah itu ini datar dan lambung. Oke, itu saja anak-anak. Ya. Jadi minggu depan Pak Luis ulangi lagi. Minggu depan kita ulangan atau penilaian harian. Halo Ancila. Minggu depan kita penilaian harian. Ya, minggu depan kita penilaian harian. Kemudian untuk minggu depan lagi juga Pak Luis hari Jumat nanti akan Pak Luis kasih untuk video keterampilannya. Jadi panduan video keterampilan. Apa aja nanti Pak Luis akan kasih setelah kalian jam 9 nanti selesai mengumpulkan foto. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Pak Luis matikan? Nggak ada? Oke. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran olahraga hari ini. Jangan lupa berolahraga ya, jangan lupa berolahraga. Ya. Jangan lupa olahraga. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Kapan-kapan. Oke. Selamat tinggal.